Oke, kita sudah masuk ke video intinya ya. Saya akan menjelaskan sekali lagi ya, dalam sebuah teks berita mengandung unsur 5W 1H ya, seperti yang telah tertulis di modul. Mudah-mudahan kalian sudah membaca dan memahami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian 5W 1H itu seperti apa. Nah, kita lihat sama-sama ya. 5W tambah 1H dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sebutan adik Simba ya. Adik Simba itu kepanjangannya begini ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya, 5W tambah 1H. Kita lihat W yang pertama ya. What ya. What atau apa ya. Menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik yang ingin ditulis atau diulas dalam sebuah teks berita. Ya, misalnya ada apa itu menyangkut hal yang terjadi ya, mungkin kecelakaan, bencana alam, uh, gempa bumi misalnya, tanah longsor dan sebagainya. Apa itu menyangkut sebuah kejadian atau peristiwa ya. Tadi itu unsur yang pertama dari sebuah berita. What ya, apa yang terjadi misalnya, atau kejadian apa dalam berita itu, kebakaran, uh, terjadi pembunuhan dan sebagainya. Itu unsur what ya, apa. Kemudian who ya, who yang kedua who itu menanyakan orang atau siapa saja yang terlibat dalam berita itu ya. Yang menjadi pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa ya. Peristiwa atau masalah yang diulas dalam sebuah berita. Misalnya kalau berita tentang pembunuhan, ya siapa yang membunuh, siapa yang menjadi korban. Misalnya berita tentang kecelakaan, siapa yang menabrak, siapa yang ditabrak, siapa yang meninggal ya, siapa yang mengalami luka-luka dari peristiwa itu. Kemudian ya, unsur yang ketiga itu when ya, when atau kapan. Menitik beratkan pada keterangan waktu ya, waktu kejadian. Misalnya tadi peristiwa pembunuhan, kejadiannya itu kapan, jam berapa ya. Misalnya hari apa, jam berapa ya. Itu merujuk kepada pertanyaan when, kapan ya, unsur ketiganya. Unsur ini menjadi penjelas yang membantu menerangkan informasi secara lebih akurat ya, lebih pasti dan dapat diandalkan. Itu unsur yang ketiga. Kita lanjut ya, unsur yang keempat ya, where. Ya, where itu di mana. Menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat kejadian atau peristiwanya. Kalau dalam istilah hukum dibilang TKP ya, tempat kejadian perkara. Kalau pembunuhan tadi ya, kita berita tentang pembunuhan. Di mana kejadiannya, di sekolah, di pasar ya, di pantai, mungkin di hutan dan sebagainya. Itu merujuk kepada tempat. Oke, yang berikut ya, why. Why itu mengapa ya, menitik beratkan pada alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Misalnya pembunuhan, kejadiannya apa yang mendasari kejadian ini? Mengapa terjadi pembunuhan itu? Mengapa pelaku menusuk korban? Mengapa pelaku memukul korban? Itu yang ditulis dalam sebuah berita ya, unsur yang kelima. Why, alasan yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa atau masalah yang ditulis atau diulas dalam sebuah teks berita. Yang terakhir ya, how ya. Tadi 5W itu ya, what, who, apa, siapa ya, kapan, di mana dan bagaimana atau mengapa. Yang terakhir itu how ya, how, bagaimana. Unsur yang terakhir how, bagaimana. Menitik beratkan pada cara penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa bisa terjadi ya. Misalnya berita tentang pembunuhan ya, kita rujuk pada berita pembunuhan. Kejadiannya tuh kenapa sampai bisa terjadi peristiwa pembunuhan itu? Mengapa ya? Dan bagaimana pelaku bisa melakukan pembunuhan? Cara-cara apa yang dia gunakan? Ya, mungkin dia tidak menggunakan benda-benda tumpul atau benda-benda tajam, dia menggunakan mungkin memberikan racun kepada korbannya dengan cara menaruh di minuman, ya seperti itu. Atau mungkin dia menggunakan senjata api ya, menembak. Atau mungkin dia hanya menggunakan tangan kosong ya, memukul sampai korban meninggal.
Jadi itulah unsur-unsur ya, 5W 1H ya. Kita jelaskan saya jelaskan sekali lagi ya. W yang pertama itu what, apa. Yang kedua itu who atau siapa. W yang ketiga itu when atau kapan. W yang keempat itu where, di mana. Yang kelima itu why, mengapa, dan yang terakhir H itu ya how, bagaimana. Oke, sekian saja penjelasannya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan ini dan saya harap tetap belajar di rumah ya, walaupun situasi pandemi kita harus tetap belajar dan tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih, sampai jumpa.